warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir dan mengikuti kegiatan diseminasi berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui teknik hiking berbasis IT pada mata pelajaran matematika. Ya, jadi ini adalah salah satu strategi pembelajaran, inovasi strategi pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, sebelum saya memulai diseminasi ini, terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sedikit memberikan penguatan terkait dengan diseminasi ini. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, alhamdulillah puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan tentunya tak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi contoh dan suri tauladan buat kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini salah satu teman kita ingin mengadakan diseminasi terkait dengan persiapan mengikuti Jambore GTK tahun 2024 yang kalau tidak salah sisa 1 hari lagi pendaftaran akan tertutup. Jadi atas nama sekolah tentu mengapresiasi yang sangat baik karena ada salah satu teman yang mewakili kita untuk ikut berpartisipasi. Setidaknya kegiatan Jambore ini adalah salah satu yang penting buat Bapak dan Ibu Guru, karena selain kegiatan Jambore seperti ini bisa meningkatkan kompetensi kita, juga bisa berbagi praktik baik bukan hanya dalam lingkup sekolah tetapi lebih luas bisa kita katakan kepada seluruh negeri kita yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 6 prinsip sebenarnya dari persiapan Jambore GTK di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah autentik. Jadi Ibu Nur Hidayah ini berusaha untuk mencoba menampilkan karya sendiri dan mudah-mudahan bisa diverifikasi dan bisa divalidasi, kemudian bisa lolos nantinya. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Jadi kolaboratif ini salah satunya kegiatan seperti ini, bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan dukungan yang baik, bisa memberikan kesempatan kepada teman yang ingin berbagi praktik baik apa yang dia lakukan selama ini di kelas. Kemudian berbagi dan bermakna. Tentu setiap apa yang kita bagikan terkait praktik baik itu harapannya adalah bagaimana bisa bermakna buat anak-anak kita ataupun di kita sendiri sebagai rekan sejawat. Kemudian tentunya selanjutnya adalah menyenangkan dan berdampak yang berkelanjutan. Jadi dari 6 prinsip ini Ibu Hidayah tentunya ingin mencoba berbagi kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK tahun 2024. Dan tentunya kita doakan mudah-mudahan karya yang dipaparkan ini nantinya bisa lolos dan tentunya bisa membawakan nama pribadi dan nama sekolah UPT SMA Negeri Nabutuba dari Kabupaten Bulukumba. Jadi seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau misalnya ada lagi yang ingin berbagi, ingin mendaftar, silahkan seperti apa yang dilalui oleh Ibu Nur Hidayah. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga ini menjadi motivasi saya lebih tinggi dalam mengikuti dan menyelesaikan segala tahapan dalam berjambore ini.
Dan mohon doanya Bapak Ibu semoga bisa menjadi salah satu kriteria dari tim kelima nanti untuk bisa lolos. Amin. Ada. Baik, Ada yang untuk apa nih? mengisikan waktu langsung saja saya akan Ada minta. melakukan diseminasi berbagi praktik baik. Mohon izin Pak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua senantiasa baik Bapak Ibu, bisa kita lihat beberapa contoh kasus yang sering kita temui di kelas, yakni di mana anak-anak atau siswa kita tidak fokus. Ya, silakan masuk Bapak Ibu. Oke, jadi contoh kasus yang selalu kita temui di kelas bahwasanya terkadang siswa kita itu pada saat melakukan pembelajaran itu tampak gelisah, tidak bisa duduk tenang di tempat, selalu berkeliaran, mencari-cari alasan untuk keluar dari kelas atau untuk bergeser dari tempat duduk. Atau contoh kasus yang biasa kita temui juga bisa kita lihat pada gambar kedua, di mana siswa terkadang mengantuk di dalam kelas. Mungkin suasana kelas ini, sampai-sampai biasa kita temukan seperti ini, yang mana siswa nampak ngantuk pada saat proses pembelajaran kita laksanakan, atau mungkin melakukan aktivitas lain, yakni bermain gadget. Nah, ini selalu kita temukan. Nah, salah satu solusi untuk permasalahan yang kita temui ini adalah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi salah satu ahli yaitu Terux mengatakan bahwasanya metode pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang dapat menciptakan berbagai alur, dan hal ini membuat perbedaan kemampuan, minat, dan juga pengalaman siswa dapat diserap, digunakan, dan dikembangkan, juga diserap sebagai pembelajaran sehari-hari. Dan secara umum dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Kita ketahui bahwasanya ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Nah, pada kegiatan atau strategi pendekatan yang saya lakukan, saya lebih fokus pada diferensiasi proses pada saat melakukan pembelajaran. Jadi ada 3 aspek utama yang perlu yang diperhatikan dalam menentukan diferensiasi proses ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Jadi ketika kita melakukan diferensiasi proses dengan melihat kesiapan belajar, maka guru menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan siswa yang mencakup kemampuan dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa terkait materi pelajaran. Jadi kalau teman-teman guru misalkan memilih diferensiasi proses dengan memperhatikan kesiapan belajar, maka teman-teman akan melihat hasil asesmen yang diperoleh dengan melihat tingkatan pengetahuan awal siswa, apakah dia berada di kategori rendah, sedang, atau tinggi, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman melihat dari segi profil belajar siswa, maka guru akan menyesuaikan proses belajar sesuai dengan gaya belajar siswa seperti visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi dari berbagai gaya tersebut. Kemudian dilihat dari minat siswa, yang mana guru menyesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan minat atau ketertarikan siswa terhadap topik tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. Nah, di sini saya lebih fokus melihat daripada profil belajar siswa, di mana saya memperhatikan bahwasanya gaya belajar berdasarkan asesmen diperoleh
siswa itu berbeda-beda. Ada yang auditory, kinestetik, atau visual, atau mungkin kombinasi dari berbagai gaya tersebut. Sehingga saya membuat inovasi strategi pembelajaran, yakni pembelajaran yang saya namakan pembelajaran berdiferensiasi melalui teknik hiking berbasis IT pada mata pelajaran matematika. Adapun teknik pelaksananya, yang pertama tentu setelah memberikan siswa mempunyai kemampuan awal, siswa dibagikan dalam kelompok-kelompok kecil yang mana tingkat pemahaman dalam setiap kelompok itu berbeda-beda dan gaya belajarnya juga berbeda-beda. Jadi setiap kelompok itu ada yang siswa yang berkemampuan tinggi, ada yang gaya belajarnya visual, auditory, yang intinya adalah satu kelompok itu terdiri dari jenis gaya belajar yang dimiliki. Kemudian setelah pembagian kelompok, step kedua adalah setiap kelompok akan melewati beberapa pos. Jadi di kegiatan ini saya buat di lingkungan sekolah atau di alam terbuka dimanapun yang mungkin suasananya membuat peserta didik nyaman untuk belajar. Bisa jadi kegiatan ini kita lakukan di luar sekolah atau sekitar lingkungan yang suasananya nyaman, kayak di pinggir di bawah pohon kah, atau di mana saja. Jadi kegiatan saya buat dalam bentuk pos layaknya hiking karena kebetulan ini terinspirasi karena latar belakang saya sebagai seorang pembina pramuka, yang mana kegiatan pramuka itu ada kegiatan hiking di dalamnya. Ya, proses jelajah, memecahkan beberapa persoalan di setiap pos seperti itu. Nah, begitupun dengan aktivitas hiking yang saya lakukan di sini. Jadi saya bagi dalam setiap pos, yang mana pos pertama itu terdiri dari bentuk soalnya dengan kemampuan rendah, kemudian pos kedua itu tingkat soalnya sedang, dan begitupun pos ketiga. Jadi praktik pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, soal itu saya sebar di lingkungan sekolah, di sekitar halaman sekolah saja, seperti itu. Kemudian step ketiga adalah setiap kelompok memecahkan setiap soal. Jadi ketika soal saya buat dalam bentuk barcode, ya, kode QR. Jadi yang dicari oleh siswa itu adalah kode QR-nya saja, barcode-nya saja, kemudian di-scan, lalu dipecahkanlah soal-soal itu, dan diberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tempat untuk memecahkan soal di mana saja yang dia inginkan. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan hasil pekerjaan setiap kelompok, seperti itu. Nah, ini adalah hasil refleksi yang saya lakukan kepada siswa setelah melakukan teknik hiking tadi. Yang pertama yang saya tanyakan, yang saya ingin ketahui dari siswa adalah terkait bagaimana perasaan ketika selesai melakukan jelajah. Jadi bermacam-macam respon siswa, ada yang mengatakan seru, ada juga yang mengatakan merasa seru, sangat seru, dan agak senang, ada juga yang merasa panas. Ini panas dan tertantang, ya, karena mungkin soal yang bentuknya berbeda-beda. Kemudian berikutnya adalah yang saya ingin ketahui dari refleksi adalah saya menanyakan kepada siswa bagaimana, apakah ada hal menarik yang didapatkan, dan bermacam-macam respon siswa juga. Katanya di sini dapat kita lihat ketika sedang mencari pos bersama teman-teman kelompok. Ya, ini pada saat proses mencari posnya, mencari barcode-nya, hal-hal yang menarik. Terus dikatakan pada saat mencari letak barcode, nah ini yang seru, dan men-scan-nya. Kemudian refleksi berikutnya adalah katanya respon siswa adalah soalnya jangan yang susah. Nah, di sini memang soal kita bentuk dari tingkatan soal yang paling sedang, yang paling mudah, sedang, dan tingkatan yang lebih tinggi. Ada juga yang memberikan respon bahwasanya serasa pergi healing, dan ada yang memberikan saran bahwasanya barcode-nya lebih disembunyikan agar jelajahnya tambah seru. Nah, jadi saya bisa berkesimpulan bahwasanya proses pembelajaran yang dilakukan melalui teknik hiking ini bisa memberikan manfaat dan membuat
situasi belajar oleh peserta didik itu lebih seru dan lebih menyenangkan. Sekiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan, berbagi terkait dengan praktik baik melalui teknik hiking berbasis IT dalam pembelajaran matematika. Sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan itu ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dilihat tadi prosesnya hampir semuanya sama. Jadi yang saya tanyakan itu letak diferensiasinya itu di mana? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Anissa Lastri. Baik, berkaitan dengan diferensiasi. Jadi kita ketahui tadi ada 3 jenis diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Nah, di sini saya mengatakan bahwasanya saya lebih fokus pada diferensiasi proses yang dilakukan oleh siswa dengan melihat aspek utama siswa dari profil belajar siswa. Bahwasanya saya di sini menyesuaikan proses belajar siswa sesuai dengan gaya belajar siswa, yang mana siswa ada yang mempunyai gaya belajar kinestetik, ada yang mempunyai gaya belajar visual dan auditory. Nah, proses kinestetik dan visualnya di sini bisa termuat dalam proses penjelajahan atau teknik hiking yang dilakukan di lingkungan halaman sekolah. Dengan adanya suasana-suasana yang berbeda, tentu saya kira ini sudah termasuk dari bagian dari diferensiasi proses yang telah dilakukan oleh siswa seperti itu. Ya, sempat juga saya melakukan wawancara langsung dengan melihat ekspresi dari peserta didik pada saat menyampaikan terkait dengan teknik hiking ini. Saya melihat antusias dari para siswa itu memberikan ekspresi yang bersemangat ketika akan dilakukan kegiatan hiking ini. Sekiranya seperti itu. Baik. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui teknik hiking berbasis IT pada mata pelajaran matematika. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru, karena teknik ini bisa diadopsi, bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran saja, tidak hanya pada mata pelajaran matematika, dan tidak hanya dengan pada saat memecahkan soal saja, tetapi bisa dilakukan pada proses belajar itu sendiri. Seperti itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.